Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita akan membaca doa belajar. Ayo, sehat-sehat Ibu persilakan untuk membacakan doa belajar. Baik anak-anak, Ibu akan absen kehadiran pian hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa jadi tidak hadir? Sakit. Siapa namanya? Fatur dan Fatul. Jadi yang turun hari ini ada dua anak lah, Fatul dan Fatul. Nah, alasannya sakit. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5. Nah, ada yang tahu apa itu P5? Ada yang tahu? Nah, P5 itu ialah proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, kalau di PAI P5 itu ditambah dengan PPRA. Nah, ada yang tahu RA-nya? Ada yang tahu? Nah, RA itu yaitu rahmatan lil alamin. Pintar. Masih semangat anak-anak? Masih. Nah, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sampah. Nah, Ibu bertanya dulu, ada yang tahu apa itu sampah? Nah, apa itu sampah? Iya, bekas jajanan. Ada yang tahu lagi? Bekas makanan? Sisa. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah atau tidak berguna. Nah, dari sisa makanan. Nah, baik anak-anak. Nah, ada yang tahu sampah itu terbagi berapa? Dua. Yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ya, nah, sampah organik ialah, nah, sampah ini bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Nah, bahkan sampah ini bisa diolah menjadi suatu yang bermanfaat. Nah, bila dikelola dengan tepat, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit, ya loh. Nah, penyakit dan berbau busuk lah. Nah, yang kedua itu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ialah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Nah, sampah ini tidak bisa terurai lagi. Nah, contohnya sampah anorganik yaitu yang pertama yaitu plastik. Apalagi selain plastik? Botol. Apalagi? Ya, kaleng minuman. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sampah sedotan plastik. Nah, sampah sedotan plastik adalah sedotan sekali pakai yang terbuat dari plastik. Nah, dan digunakan untuk minuman. Nah, setelah digunakan,
sedotan plastik ini seringkali dibuang begitu saja. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengajarkan pentingnya mendaur ulang dan mengelola sampah kepada peserta didik. Nah, yang kedua, memanfaatkan plastik bekas untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik. Nah, mengubah sedotan plastik bekas menjadi karya seni, membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian sampah sedotan plastik. Nah, untuk tugas berikutnya, anak-anak bisa membuat tugas kelompok, yaitu membuat kerajinan kolase dari sampah sedotan plastik. Nah, di dalam membuat kerajinan kolase, kita akan membuat langkah-langkah dari sampah sedotan plastik. Yang pertama yaitu mengumpulkan sampah sedotan plastik bekas. Yang kedua, membersihkan sedotan plastik agar tidak berbau. Yang kedua, memilih pola atau desain yang ingin dibuat. Yang keempat, menotong sedotan plastik sesuai kebutuhan. Yang terakhir, menempelkan potongan sedotan plastik ke permukaan media dengan lem. Ya. Berikut ini Ibu akan menampilkan video cara membuat kerajinan kolase dari sampah sedotan plastik. Jadi anak-anak hari ini berkelompok, masing-masing kelompok untuk mencari sedotan dari sampah plastik di luar kelas lah. Nah, ayo dari kelompok 1 dulu Ibu persilakan untuk keluar kelas untuk mencari sedotan plastiknya. Ayo dipersilakan. Ya, kita keluar dulu. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan. Ya, itu gilirannya kelompok 3. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita
Bagaimana hasil P5 dari kelompok 1 teman-teman? Bagus. Berikan aplaus dulu pada temannya. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 mempresentasikan dari hasil P5 PPRA-nya. Nah, bagaimana teman-teman hasilnya? Itu apa? Hasilnya apa? Bacaannya apa? Allah dan Muhammad. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Dari kelompok 1 mempresentasikan hasil P5 PPR kami. Baik anak-anak, nah, proyek kita tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, pengelolaan sampah sekolah jadi sangat penting ya. Pengelolaan sampah yang kita kelola tadi sampai apa? Sampah apa? Nah, itu sampah anorganik. Nah, apa tadi yang dikerjakan? Menggunakan apa? Menggunakan sedotan. Sedotan plastik. Apalagi yang digunakan? Lem, ya kan? Kardus dan gunting. Iya. Nah, jadi menghasilkan karya kolase. Nah, harus mencintai karena kita harus mencintai kebersihan. Nah, sebagaimana hadisnya an-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, nah, bentuk daripada daur ulang pemanfaatan dari bahan bekas atau sampah tadi menjadi kolase yang menarik. Nah, yang pian olah tadi ya kan, dari bahan bekas dari apa? Sedotan plastik itu salah satu bentuk apa? Bentuk kerja kelompok pian, ialah mengambil dari luar sudah mengumpulkan dari sampah dan pian daur ulang kembali menjadi kolase, yaitu kerajinan kolase membuat dari sedotan plastik. Nah, sebelum menutup pelajaran, nah kita akan baca doa bersama-sama lah. Jadi anak-anak, nah pelajaran kita hari ini yaitu tentang P5 PPRA, yaitu membuat kerajinan kolase dari sampah sedotan plastik. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.